Yahoo semuanya, setelah terlalu lama hiatus, akhirnya channel Tuselix bisa kembali aktif. Kali ini kita akan bahas region Shurima yang menjadi asal mula 3 region besar lainnya. Ya, daripada berlama-lama lagi, mari kita mulai saja seriesnya. Welcome to Runeterra Lore Series. Cerita dimulai dengan migrasi besar-besaran yang terjadi pada 5.500 tahun sebelum Masehi Noxus. Ibu kota Ixaokan mengalami overpopulasi. Pemerintah di sana pun memaksa rakyat kasta bawah agar bermigrasi ke tempat lain. Yap, diusir. Lu miskin, lu pergi. Paham? Migrasi ini membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama berlayar menuju ke Pulau Buru. Kelompok kedua berlayar ke ujung dunia dan menetap di Helia, daerah Blessed Isle. Sedangkan kelompok terakhir bermigrasi ke Gunung Targon, hingga akhirnya terciptalah 3 region besar yang baru. Imigran Targon menciptakan peradaban yang berporos pada makhluk celestial yang membuat mereka mampu menggunakan teknik sihir. Sedangkan imigran Buru, karena hidup di daerah laut, maka mereka berfokus pada nelayan, pemburuan monster laut, dan perdagangan. Dan nantinya daerah ini akan dikenal sebagai Bilgewater. Dan yang terakhir, imigran Helia menjadi masyarakat mendalami sihir penyembuhan hingga tempat itu jadi dinamai Blessed Isle, yang nantinya bakal hancur karena dikuasai oleh bocil bucin gak jelas yang istrinya mati bukannya ikut nyusul, malah nyuruh satu Runeterra nemenin istrinya di surga. Setelah semua itu, 3 region besar ini membentuk sebuah aliansi hingga bertahun-tahun dan beberapa keturunan karena nasib yang sama sebagai seorang manusia buangan. Kemudian 3 region ini berencana membuat satu region besar sebagai pusat dari ketiga region lainnya. Perwakilan Helia tidak terlalu peduli dengan usulan itu karena mereka hanya ingin tinggal damai di ujung dunia. Tapi perwakilan Buru sangat berambisi untuk mewujudkan ide itu karena ketidakmampuan mereka mempelajari sihir. Jadi ide itu bisa membantu mereka untuk berkemungkinan bisa menguasai sihir. Jadi jangan tanya kenapa masyarakat Bilgewater kebanyakan nggak bisa sihir, karena sepunya aja masih pemula gini. Sedangkan masyarakat Targon sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk celestial dan berhasil mempelajari sihirnya, serta tahu cara mentransfer kekuatan itu ke tubuh manusia. Karena ambisi yang besar dari 2 pihak, akhirnya pihak Helia pun mau gak mau ikut membantu proyek ini dan menetapkan lokasi Heri Mazet sebagai lokasi pembangunannya. Percaya karena matahari adalah awal penciptaan kehidupan, mereka pun menciptakan sebuah bola matahari raksasa sebagai altar untuk menyembah Celestial. Setelah melakukan segala cara, Celestial tidak kunjung menjawab dan berujung kegagalan. Kaum Helia pun mundur dari proyek penciptaan peradaban baru itu dan langsung pamit pulang pada aliansi. Wes, intinya mulih. Sisa aliansi pun tetap melanjutkan penelitian dan penyembahan agar bisa mendapatkan respon dari Celestial. Hingga akhirnya ada satu makhluk Celestial yang merespon, bahkan memberikan petunjuk bagi aliansi itu. Wahai kau yang merindukan kekuatan, aku akan menganugerahkan sebuah jawaban. Bangunlah sebuah piringan matahari raksasa di tengah oasis kehidupan. Setelah menjelajahi lautan pasir cukup lama, akhirnya para aliansi itu masih belum menemukan gurun yang dimaksud, hingga menarik perhatian Menteri Ixaokan dan membantu menemukan sumber mata air dengan mudah. Setelah ditemukannya oasis itu, mereka mulai melakukan pembangunan sandis sesuai lembar kerja yang ditetapkan. Setelah berabad-abad, akhirnya semua area itu telah dipenuhi bangunan dan sandis yang direncanakan juga selesai. 5.000 tahun sebelum Masehi Noxus, sebuah piringan matahari raksasa akhirnya selesai dibangun. Bahkan saking besarnya sampai cukup untuk menutupi lebih dari 300 rumah yang ada di sana. Upacara dan persembahan pun akhirnya diselenggarakan. Upacara pengangkatan pun dilakukan untuk mewakili 5 aspek celestial, dimulai dari kesatuan, kuasa, kemakmuran, kehidupan, dan keselarasan dilayangkan kepada aspek yang sudah membantu di awal. Dan akhirnya aspek itu pun muncul dengan kekuatannya mengangkat sandis itu dan meletakkannya secara lurus di atas altar raja. Dan cahaya dari sandis itu pun menyebar ke seluruh dataran oasis itu. Dan Celestial itu berkata, Keabadian akan menyertai siapapun yang tersinari pancarannya.
Karena cahaya inilah masyarakat Shurima berumur lebih panjang karena penuaannya tertunda oleh kekuatan Sandis. Dari Sandis ini juga kemudian tercipta para Ascended Warrior yang membantu Shurima bisa menguasai daerah di sekitarnya dan terus memperluas wilayah kekuasaannya. Hingga akhirnya Shurima tercatat sebagai peradaban legendaris terbesar sepanjang sejarah. Tamat.